Jadi dulu Presiden Soekarno masuk istana dengan seluruh kebesarannya sebagai pemimpin. Kini ia keluar dari istana dengan hanya berkaos oblong dan celana piyama. Segala kekayaan yang ia bawa adalah bendera merah putih, beberapa botol minuman ringan, kue-kue, dan obat-obatan. Status Soekarno saat itu adalah tahanan Orde Baru. Mulanya ia ditahan di rumahnya di daerah Batu Tulis Bogor, lalu dipindahkan ke Wisma Yaso, sekarang menjadi Museum Satria Mandala, di Jakarta pada tahun 1969. Penahanan itu rupanya berefek buruk bagi kesehatan Bung Besar. Ini karena tim dokter kepresidenan sebelumnya yang tahu detail soal kondisi medis Bung Karno telah dibubarkan. Bung Karno diketahui mengidap sakit ginjal parah. Ginjal kanannya sudah mati, sedangkan ginjal kirinya hanya berfungsi 25%. Selain itu, ia juga mengidap sakit jantung dan darah tinggi. Sejak ditahan, diagnosis baru muncul seperti rematik dan gejala katarak. Dalam kondisi demikian, ia pun masih harus menjalani interogasi dari Kopkamtib soal keterlibatannya dalam G30S. Tapi yang paling tragis dari Presiden Soekarno kini adalah kenyataan bahwa ia harus menghadapi semua itu nyaris sendirian. Ia dijaga demikian ketat dan diputus dari dunia luar. Bahkan anak-anak dan istrinya harus dapat izin khusus untuk sekedar menemuinya, itu pun dengan waktu terbatas. Dalam keadaan seperti itu, Bung Karno mendesak Dewi untuk pergi ke Jepang demi keamanannya. Tak berapa lama Dewi melahirkan bayi perempuan buah cintanya dengan Soekarno di sana. Pada awal tahun 1970, keduanya resmi bercerai. Begitu juga Haryati dan Yuri Kesanger. Fatmawati meski tak bercerai, sudah putus hubungan dengan Soekarno sejak menikahi Hartini pada tahun 1953. Sejak saat itu hanya sekali ia bertemu lagi dengan Soekarno, saat pernikahan Guntur Soekarno Putra pada tahun 1970. Pada akhirnya pun keduanya bercerai setelah itu. Hanya Hartini yang bertahan hingga saat-saat terakhir Soekarno, terpencil dan kesepian. Itulah warna dunia Soekarno saat itu. Sampai akhirnya Bung Karno terkena depresi. Setiap hari hanya duduk sambil termenung. Malah kadang-kadang ngomong sendirian. Memorinya berubah, kesehatannya terus-menerus semakin merosot. Kenang ketua tim dokter kepresidenan yang merawat Bung Karno, Mahar Marjono. Sebagaimana dikutip oleh Julius Poor dalam Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan dan Petualang, tahun 2011, halaman 80. Pada tanggal 6 Juni tahun 1970, Soekarno merayakan ulang tahun